Hari ini kita mau ngomongin tugas MM kan ya? Iya nih, tapi kita masih bingung mau brand apa ya? Sama, bingung banget deh. Sorry guys, telat. Ini udah sampai mana ya diskusinya? Masih bingung sih mau nentuin brand apa yang mau dipakai. Gimana kalau Uniqlo nih guys? Kok tiba-tiba Uniqlo? Pas tadi nih, gue lari-lari nih pakai video Uniqlo nih tadi gue sama sekali nggak ngerasa kepanasan nih guys. That's actually a good idea. Gue setuju sih kalau misalnya mau pakai brand Uniqlo. Gue jadi kepo deh trik marketing mereka apa ya? Apa mereka manfaatin keunggulan produknya sebagai marketing milik mereka? Mending kita cari tahu dulu nggak sih untuk brand Uniqlo? Oke. Kalau gitu, yuk mulai research. Semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan membahas microenvironment dari Uniqlo. Pertama, aku akan membahas mengenai customer, di mana terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pelanggan dengan latar belakang ekonomi apapun dan juga usianya mulai dari 18 sampai dengan 40 tahun. Lalu yang kedua, Uniqlo ini fokus membangun hubungan emosional antara Uniqlo dengan pelanggannya. Yang ketiga, Uniqlo ini memiliki sedikit hambatan untuk mengembangkan bisnisnya ini di negara Eropa dan juga di Amerika Serikat. Karena Eropa dan Asia itu pasti memiliki perbedaan mulai dari culture-nya dan juga individunya. Yang kedua, aku akan membahas mengenai kompetitorsnya. Kalau kompetitors yang sesama brand Jepang itu ada Miniso, ada Muji, lalu ada Daiso. Dan kalau kita lihat kompetitors Uniqlo dalam bidang industri yang sama, yaitu di bidang fashion. Yang pertama itu ada H&M, lalu ada Zara, ada Gap. Lalu marketnya Uniqlo ini sebagai clothing dan juga lifestyle, di mana pakaiannya itu enak buat dilakukan dalam keadaan sehari-hari. Lalu yang terakhir adalah suppliersnya. Uniqlo yang ada di Indonesia ini bahannya ini dari perusahaan bahan tekstil yang terletak di berbagai daerah Jawa. Saya akan menjelaskan brand Uniqlo dari sisi makroekonomi. Yang pertama adalah technological. Uniqlo memiliki apps e-commerce. Hal ini diciptakan agar para konsumen dapat membeli produk Uniqlo kapanpun dan dimanapun. Selain itu, Uniqlo juga menciptakan inovasi teknologi dalam produk yang mereka produksikan. Yang pertama adalah Heat Tech Line Technology, di mana memberikan kehangatan kepada produk-produk Uniqlo. Yang kedua adalah Airism Line Tech, di mana memberikan kesejukan. Selain itu, dari sisi demografis, target utama dari Uniqlo adalah pria dan wanita dari umur 18 sampai 40 tahun. Dari sisi politikal, Uniqlo tidak memberikan pajak yang sangat tinggi kepada konsumennya. Pada sisi ekonomi, Uniqlo membuka online dan offline store. Seperti yang kita tahu, online telah dijelaskan, sedangkan offline store diadakan bagi para konsumen yang lebih suka cara tradisional atau cara datang ke store offline dan memilih barang di situ. Selanjutnya adalah culture. Culture dari Uniqlo diterapkan sendiri dari logo yang ada. Seperti yang kita tahu, model dari logo Uniqlo sangatlah rapi, sehingga operasional dari kerjanya pun juga rapi. Dari sisi hukum, Uniqlo memiliki hukum kekayaan intelektual atas merek dagangnya, dan juga hak perlindungan konsumen dan hak perlindungan data konsumen. Dari sisi pekerjanya terdapat hukum perlindungan. Dari sisi natural, Uniqlo ini sangatlah baik dalam mengatur recycling dan juga waste management. Selain itu, Uniqlo juga peduli kepada climate change. Dan Uniqlo juga memiliki suatu project atau suatu program yang dinamakan Attitude Towards Eco-Friendly Products, di mana Uniqlo hanya menggunakan bahan-bahan yang sustainable bagi environment atau lingkungan. Sekarang kita akan memasuki penjelasan tentang segmentasi, targeting, dan positioning brand Uniqlo. Pertama, Uniqlo memiliki klasifikasi usia yang cukup luas, mulai dari remaja berusia 10-17 tahun, young adult mulai dari umur 18-25 tahun, orang tua muda mulai dari umur 23-35 tahun, dan dewasa dari umur 35-40 tahun. Lalu berdasarkan gender, produk yang ditawarkan Uniqlo adalah untuk perempuan dan laki-laki. Selanjutnya, berdasarkan pendapatan, segmentasi konsumen Uniqlo adalah individu yang memiliki pendapatan per bulannya berkisar 7 juta ke atas atau kelas menengah ke atas. Sekarang secara geografi, offline store Uniqlo berada di kota-kota besar di Indonesia. Selanjutnya, secara psikografi, klasifikasinya dapat kita lihat melalui gaya hidup suatu individu. Kelompok konsumen Uniqlo adalah individu yang menyukai fashion Jepang, serta konsumtif dan memprioritaskan kepraktisan dan kenyamanan dalam berpakaian sehari-harinya. Terakhir adalah behavioral atau tingkah laku. Pertama adalah manfaat yang ditawarkan Uniqlo sudah selaras dengan tingkah laku konsumen yang menyukai produk berkualitas dan juga nyaman. Kedua, adanya program diskon atau value sale yang ditawarkan Uniqlo membuat tingkah laku konsumen yang menjadi lebih konsumtif. Dan yang ketiga, limited product yang dikeluarkan Uniqlo menyebabkan sikap impulsive buying. Selanjutnya kita akan bahas tentang targeting brand Uniqlo. Berdasarkan kelompok segmentasinya, targetingnya adalah pria dan wanita yang berusia dari 18-40 tahun dan berada di kelas menengah ke atas, di mana individu ini memiliki gaya hidup konsumtif ketika membeli suatu produk dan menyukai fashion Jepang.
Terakhir adalah positioning brand Uniqlo. Top of mind brand Uniqlo adalah toko retail perusahaan Jepang yang menjual pakaian basic wear dengan model simple tapi trendy. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang existing marketing mix. Produk yang dikeluarkan oleh Uniqlo dibagi menjadi 3, yaitu men and woman, boy and girls, dan baby. Selanjutnya yaitu price. Kisaran harga yang dikeluarkan oleh Uniqlo yaitu yang paling murah berkisaran 99.000 hingga yang paling mahal yaitu 1.690.000. Selanjutnya yaitu place. Place yang dikeluarkan Uniqlo berupa 2, yaitu online store dan offline store. Offline store berada di mall-mall besar di Indonesia yaitu middle to high level, sedangkan online store yang bisa di-download di App Store maupun Play Store. Selanjutnya yaitu promotion dengan menggunakan selebriti atau juga kolaborasi dengan beberapa artis dan boy group. Uniqlo juga menggunakan hashtag Uniqlo Indonesia pada media sosial seperti TikTok dan Instagram yang viewersnya sudah mencapai jutaan. Lalu bentuk sales promotion yang dilakukan oleh Uniqlo yang pertama berupa special price atau diskon. Sales promotion selanjutnya yaitu berupa voucher. Sini saya menjelaskan bagian 4 nih, menganalisis apakah program pemasarannya sudah sesuai dengan kebutuhan pasar atau belum. Uniqlo itu dari the target audience nih yang memiliki lifestyle sesuai dengan branding Uniqlo, yaitu clothing line yang non-fast fashion atau slow fashion. Cara Uniqlo untuk berhasil menjangkau target audience adalah dengan melakukan kolaborasi nih teman-teman, yang biasa dikenal dengan corporate collaboration. Contohnya melakukan kolaborasi dengan Ayudhya Being Slamet. Ia juga melakukan kolaborasi dengan artis Jepang seperti Yoasobi. Kalau dari sisi digital marketing nih teman-teman, engagement rate Uniqlo masih kurang. Karena Uniqlo itu memiliki 1,4 juta followers, sedangkan unggahan Instagram hanya mencapai 500 sampai 1000. Kalau dari sisi branding nih teman-teman, Uniqlo itu udah sukses mengaplikasikan moto mereka yaitu made for all. Karena kesannya rapi, bersih, dan termaksud basic wear yang dapat dipakai sehari-hari. Inilah usulan kami yang dapat dilakukan oleh Uniqlo untuk meningkatkan efektivitas marketing mix mereka. Yang pertama, kita dapat meningkatkan marketing mix-nya dari segmen produk. Kami menyarankan bagi Uniqlo untuk meluncurkan pakaian dengan style yang lebih modern dan bertema out of the box, not basic ataupun trendy. Yang terakhir, kita dapat meningkatkan marketing mix Uniqlo dari segi promosi. Beberapa hal yang dapat diperbaiki adalah mengumumkan diskon mereka di public domain, karena sekarang ini satu-satunya cara untuk pelanggan mengetahui promosi adalah jika pelanggan tersebut datang ke toko atau sedang menelusuri produk. Uniqlo juga dapat memperluas audiensnya dengan membuat akun TikTok mereka sendiri dengan nama Uniqlo ID atau Uniqlo Indonesia. Kami sangat menyarankan ini karena kami sadar bahwa Uniqlo telah membuat akun TikTok bernama Uniqlo Malaysia dan Uniqlo Philippines untuk cabang-cabang lain, namun belum ada untuk cabang Indonesia.